Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sini saya ingin menyampaikan materi tentang hubungan manusia dengan Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditakdirkan sebagai khalifah atau pemimpin di dunia. Dalam terminologi Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang selain memiliki sisi hewani yang syarat dengan kebutuhan hewani seperti makan, minum, kesenangan jasmani dan semisalnya. Layaknya hewan-hewan lain, manusia juga memiliki sisi agung yang dapat menjadi khalifah Allah di muka bumi. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Sisi kedua manusia disebut sebagai sisi rohani. Dari sisi rohani ini, kebutuhan manusia adalah ilmu pengetahuan. Untuk memenuhi sisi rohaninya tersebut, maka manusia dapat menemukannya di dalam agama. Agama sangat diperlukan manusia sebagai pegangan hidup sehingga ilmu dapat menjadi lebih baik, bermakna. Agama Islam adalah agama yang selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akal memahami ayat-ayat al-kauniyah atau sunnatullah yang terbentang di dalam semesta dan ayat-ayat al-Quraniyah yang terdapat dalam Al-Quran, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi untuk menjadi panutan dan beragama. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu qul ya ayyuhan nasu inna rasulullahi ilaikum jami'al ladzi lahul mulku fis samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tuhtadun, yang artinya, katakanlah hai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilahi yang berhak disembah selain Dia dan menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan itulah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Al-A'raf Surah ke-7 ayat 158. Dalam Al-Quran, dalam agama Islam ada 6 perkara yang merupakan hakikat ciptaannya manusia. Berikut adalah dimensi hakikat manusia. Hakikat manusia berdasarkan pandangan Islam. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia jiwa wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan kesenangan hati. Yang kedua, sebagai makhluk sosial atau An-Nas. Dalam Al-Quran manusia juga disebut dengan An-Nas. Kata An-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dan hubungan dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebut dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah. Telah disebut dalam tujuan pencipta manusia bahwa hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Yang keempat, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itu yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagai dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat, hai anak Adam, janganlah kamu tertipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Quran Surah Al-A'raf ayat 26-27. Sebagai petunjuk, yang kelima sebagai petunjuk atau al-insan. Tidak hanya disebut sebagai An-Nas, dalam Al-Quran manusia disebut sebagai al-insan, menunjuk pada kemampuan dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuan untuk berbicara
dan melakukan hal-hal lainnya sebagai disebutkan dalam Quran surah Al-Hud, yaitu dan jika kamu rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pasti ia akan menjadi putus asa lagi, tidak beriman berterima kasih. Quran surah Al-Hud ayat 9. Sebagai makhluk biologis, yang keenam, sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik. Tubuh memerlukan makanan, berkembang biak lain sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya, sama seperti makhluk lainnya di bumi seperti hewan, tumbuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat terlahir dari mengalami kematian. Bedanya manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatan harus dapat terjawabkan kelak di akhirat. Segala hakikat manusia fitrahnya diberikan Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat menjalankan peran fungsi dalam kehidupan. Manusia sendiri harus dapat memenuhi tugas dan perannya sehingga tidak menghilangkan hakikat utama pencipta. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang yang lebihnya saya mohon maaf. Billahi sabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.